Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan para pelaku tani di seluruh Indonesia, perkenalkan kami dari kelompok Tani Harapan Makmur mengangkat tema yang akan kami bahas mengenai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam bertani di masa sekarang ini. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi para pemangku kebijakan dan menjadi solusi bagi semua. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, kami membutuhkan dukungan Anda. Tolong subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan jadi amal. Salah satu sumber kehidupan orang desa adalah bertani, termasuk kami yang tinggal di bawah kaki Gunung Sepuh, Kota Ciwidey, Kabupaten Bandung Selatan. Jadi petani bukanlah pilihan, namun karena kurangnya kesempatan bekerja di bidang lain, ada pula yang diarahkan oleh orang tua. Seperti pepatah almarhum ayah saya, usaha mah dek naon deui, di kampung mah moal aya nu leuwih ti tani. Kalau kita mencari usaha di kampung, mau apa lagi? Takkan ada yang melebihi tani. Memang benar saya rasakan antara tahun 1988 sampai dengan tahun 2000. Bertani itu sangat menjanjikan. Termasuk petani lain pun merasakan hal yang sama. Sampai saya tak melanjutkan kuliah karena sewaktu SMK saya sudah bertani dan merasakan hasil yang fantastis. Jadi saya nyaman di situ. Tapi lain lagi dengan yang kita alami saat ini. Bertani itu menjadi suatu pekerjaan yang sulit. Banyak problema yang kita hadapi, dari mulai cuaca yang tak menentu, buruh tani yang mulai berkurang, susahnya mendapatkan pupuk kimia, ditambah hama yang sulit dikendalikan hingga tanaman sulit berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Di sisi lain, kami dihadapkan dengan inflasi yang tiada henti. Pupuk kimia yang dulu tersedia murah dan mudah didapat, sekarang sulit ditemukan, kalaupun ada harganya hebat luar biasa. Misalnya untuk pupuk jenis urea keluaran swasta 13.000 per kilogram. Sedangkan untuk urea bersubsidi dari pemerintah, entah di mana rimbanya. Jangankan untuk membeli, melihat karungnya saja sudah susah. Apalagi sekarang pemerintah mencabut subsidi pupuk. Untuk pupuk jenis NPK harganya 20.000 per kilogram. Jadi satu sak ukuran 50 kg harganya 1 juta. 3 bulan yang lalu produsen obat-obat pertanian dari semua merek dan jenis menaikkan harga dari mulai 50% sampai dengan 100%. Pada hari Sabtu tanggal 3 September pukul 14, kami dihadapkan dengan kenyataan yang pahit. Pemerintah menaikkan harga BBM. Lengkap sudah penderitaan kami rasanya. Tamat kami jadi petani. Sebab transportasi bahan yang kami butuhkan dan sayuran yang kami hasilkan akan naik. Sebelum BBM naik, pengepul atau bandar mematok ongkos transportasi dan biaya lain-lain 3.000 per kilogram. Mungkin dengan adanya kenaikan BBM, ini bisa naik menjadi 5.000 per kilogram. Artinya kalau Anda beli sayuran di pasar induk seperti Caringin, Cibitung, Kramat Jati, Tangerang, Cikopo, dan TU 10.000 per kilogram. Di tingkat petani harganya kisaran 4 sampai dengan 5.000 per kilogram. Ini diakibatkan inflasi yang begitu berarti sehingga terjadi resesi. Di sisi lain, kejujuran para pengepul atau bandar itu jadi faktor penentu bagi kami. Karena tak sedikit dari kami hasil panennya tak dibayar. Langkah kami sekarang harus menghitung ulang biaya produksi dan menyiapkan modal tambahan. Karena pasti salah satu unsur yang kami butuhkan bakal naik. Misalnya tenaga kerja dan pupuk organik.
Belum lagi kami harus dihadapkan dengan resesi karena pasti harga hasil panen kami bakal mengalami penurunan. Jadi di satu sisi kami dihadapkan dengan inflasi, di sisi lain kami harus menanggung resesi. Kenyataan ini sulit kami hadapi. Untuk modal 1 hektar kalau menanam seledri, bawang daun atau kentang, sebelum inflasi kami harus menyiapkan 200 juta. Belum lagi biaya hidup selama 4 bulan yang kami harus tanggung. Dengan modal yang begitu tinggi, jangankan mengharap untung. Untuk mengembalikan modalnya saja, sekarang itu sulit. Jikalau kami rugi, bila dikalkulasi dengan lahan garapan kami, bila tanah garapan kami harganya 2 juta per tumbak, itu artinya kami sudah kehilangan 100 tumbak dalam satu musim tanam. Kini kami sudah tak bisa tersenyum manis karena cemas melihat kawan dan teman sesama petani banyak yang gulung tikar. Padahal kalau dilihat dari segi pengalaman, modal dan kemampuan yang lain, mereka petani di atas rata-rata. Artinya dulu mereka petani sukses. Kami sekarang menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa dan berharap para pemangku kebijakan bisa membantu kami mencarikan solusi. Sebagai anak bangsa, janganlah kami dibiarkan tersandung dan terlunta-lunta. Sekarang kami butuh pendampingan dan perhatian karena sampai saat ini kami dibiarkan berdiri sendiri. Kiranya saat ini sulit mengembangkan pertanian secara tradisional. Para petani harus diarahkan ke pertanian modern, misalnya hidroponik, greenhouse, menggunakan metode pengobatan organik, dengan varietas bibit unggul, bertujuan capaian ekspor, supermarket atau setidaknya bisa diserap oleh pabrik pengolahan makanan. Maka dari itu, pemerintah melalui pemangku kebijakan yang ada harus bisa memfasilitasi para petani melalui kelompok-kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia, supaya bisa bekerja sama dengan pihak lain, seperti dalam bidang penyaluran pupuk subsidi, permodalan, budidaya tanaman, dan pemasaran, supaya para petani lebih terarah dalam mengembangkan budidaya untuk mencapai hasil yang maksimal dan menciptakan ketahanan pangan di negara kesatuan Republik Indonesia.